Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gaida Nailatul Mutmainnah, saya dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan membahas materi tentang menghindari akhlak tercela. Ini merupakan materi dari pelajaran Akidah Akhlak bab 3, di mana kita akan melihat 3 contoh akhlak tercela yang sering kita temui dan bagaimana cara menghindarinya. Yuk kita semangat bareng-bareng. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, akhlak tercela merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan tidak disukai oleh Allah SWT. Tindakan ini dianggap dosa dan dapat merugikan diri sendiri serta masyarakat loh. Dan di sini kita juga akan mempelajari bagaimana cara menghindari akhlak tercela tersebut. Sebelum itu, di sini ada 3 contoh akhlak tercela. Yang pertama yaitu ghadab, yang kedua ada nifaq, dan yang terakhir adalah keras hati. Teman-teman, pengertian ghadab secara bahasa berasal dari kata ghadiba atau yaghdabu yang artinya marah, mengamuk atau murka. Jadi dapat disimpulkan kalau pengertian ghadab ini sendiri itu merujuk pada perasaan kemarahan atau amarah yang muncul sebagai respons terhadap situasi atau tindakan yang dianggap tidak adil, menyakiti atau mengancam. Nah, marah merupakan sifat wajar yang dimiliki manusia karena bahagia, sedih, marah, kecewa merupakan fitrah dari seorang manusia. Menurut pandangan agama, Islam tidak melarang kita untuk marah, tetapi Islam hanya menghimbau untuk sebisa mungkin menghindari sifat marah atau ghadab. Karena ghadab ini sendiri dapat memberikan dampak negatif terhadap diri kita, teman-teman. Maka dari itu, di sini kita akan mempelajari cara menghindarinya agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, dalam Islam sendiri terdapat marah yang diperbolehkan, yaitu yang pertama, membela diri ketika diserang, lalu yang kedua, membela kehormatan, yang ketiga, harta benda atau melindungi harta benda, yang keempat, kepentingan umum, yang kelima, menolong orang yang terzalimi, dan yang terakhir, mempertahankan agama. Lalu, dalil tentang ghadab ini sendiri terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang bunyinya seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab, rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau mudah marah." Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau, "Janganlah engkau mudah marah." Hadis riwayat Bukhari. Nah, berikut dampak negatif dari perilaku ghadab ini, teman-teman. Yang pertama, mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung. Lalu yang kedua yaitu cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Nah, penyakit-penyakit ini akan kita dapatkan apabila kita tidak dapat menghindari sifat ghadab, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu keputusan dan tindakan orang yang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi kalau orang marah tuh pasti nggak bakal bisa nyelesain masalah, teman-teman. Yang keempat, rusak keharmonisan dengan keluarga. Lalu yang kelima, menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. Lalu yang keenam, menjadi sumber kejahatan karena orang yang marah tidak dapat berpikir rasional. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting yaitu cara menghindari sifat ghadab. Yang pertama adalah kita dapat meredam rasa amarah dengan cara menahan diri atau sabar. Lalu yang kedua yaitu meredam rasa amarah dengan cara beristighfar. Lalu yang ketiga, kita dapat meredam rasa amarah dengan cara membaca ta'awuz. Dan yang keempat, kita bisa meredam rasa amarah dengan berwudu. Lalu kita dapat meredam rasa amarah dengan cara berbuat posisi. Jadi jika kita sedang awalnya pada saat marah itu dalam keadaan berdiri,
Lalu hendaklah kita untuk merubah posisi menjadi duduk. Lalu apabila masih belum reda juga, kita bisa melakukan dengan cara berbaring, teman-teman. Baik, selanjutnya cara yang keenam yaitu meredam rasa amarah dengan cara berdiam diri. Artinya kita benar-benar diam, gak gubris apapun. Lalu yang terakhir itu memberi maaf kepada orang yang mengakibatkan kita marah, teman-teman. Lalu pengertian selanjutnya yaitu pengertian nifak. Nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, itu merupakan hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubangnya satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan pengertian secara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan dari di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan di dalam hatinya. Nah, nifak ini sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu nifak amali atau perbuatan, yang dimana nifak ini itu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Lalu yang kedua itu ada nifak iktikadi atau keyakinan, yaitu dimana adanya pengakuan beriman kepada Allah, tetapi sebenarnya keimanan itu tidak ada. Seperti contohnya orang yang mengaku beriman pada Allah namun kenyataannya tidak. Lalu tanda-tanda pelaku nifak atau disebut sebagai orang munafik. Yang pertama, bila berkata ia berdusta. Lalu yang kedua, bila berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, bila dipercaya ia mengkhianati. Dan yang keempat, bila berseteru ia berbuat fajir. Jadi, orang berbuat fajir merupakan seorang yang ketika ia terlibat dalam suatu permasalahan, dia nggak hanya sekedar membela diri, tapi juga melakukan perbuatan yang nggak jujur, merusak, dan mengarah pada kedurhakaan. Dan untuk dalil tentang nifak ini sendiri terdapat pada surah At-Taubah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu pelaku nifak memiliki sifat seperti ini, teman-teman. Yang pertama, ia berbohong. Lalu yang kedua, ia malas beribadah. Dan yang ketiga, dia selalu mencela orang yang beriman. Yang keempat, dia menganggap ada penolong selain Allah yang memberi dia suatu kemuliaan atau keberkahan gitu, teman-teman. Dan yang kelima itu mengaku sebagai pelaku kebenaran. Yang keenam, bermanis lidah. Jadi dia punya mulut yang manis banget, padahal aslinya busuk di belakang. Lalu yang terakhir itu pelaku perbuatan jelek. Jadi dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan jelek selain nifak ini, teman-teman. Dan dampak negatif dari nifak ini sendiri, yang pertama, buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, sehingga dia tuh merusak nama baiknya sendiri. Lalu yang kedua, luntur kepercayaan dari orang lain. Jadi orang-orang tuh gak bakal percaya lagi nih sama orang-orang yang bermuka dua atau nifak. Lalu yang ketiga, tidak disukai dalam pergaulan, hidup sehari-hari di masyarakat. Yang keempat, mempersempit jalan untuk memperoleh rezekinya. Lalu yang kelima, mendapat balasan yang amat pedih kelak di akhirat. Lalu yang keenam, menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan. Lalu yang terakhir, dapat menimbulkan fitnah. Nah, bagaimana sih cara menghindari perilaku nifak ini? Yang pertama, kita harus bersikap jujur, teman-teman. Lalu yang kedua, kita harus bersikap amanah, yang artinya kita apabila diberi suatu kepercayaan, kita harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang di awal.
Lalu yang ketiga, meneguhkan perjanjian. Dan yang terakhir, mengembangkan rasa tanggung jawab. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu pengertian tentang keras hati. Secara bahasa, keras hati berarti seseorang yang memiliki sikap tidak mudah dipengaruhi, cenderung tegas, atau kaku dalam pendirian. Secara istilah, keras hati menggambarkan sifat seseorang yang sulit menerima pendapat orang lain atau tidak mau berkompromi, enggan berubah meski situasinya menuntut penyesuaian. Nah teman-teman, untuk dalil akhlak tercela yang satu ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Maidah ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bihi ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Tetapi mereka, karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 13. Lalu selanjutnya ada nih ciri-ciri orang yang keras hati. Yang pertama, ia bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, dia sama sekali tidak tergerak hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian dan cobaan. Yang keempat, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sangat cinta terhadap dunia dan lalai terhadap akhirat, atau bisa disebut orang ini tuh merupakan orang hubud dunia, orang yang cinta dengan dunia. Lalu yang selanjutnya, tidak pernah tenang hatinya dan selalu merasa gundah, selalu meningkatkan perbuatan maksiatnya. Dan yang terakhir, tidak mengenal atau tidak bisa membedakan perbuatan ma'ruf atau perbuatan mungkar. Nah, terus bagaimana sih cara menghindari sifat atau akhlak keras hati ini sendiri? Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Lalu yang kedua, mentauhidkannya, yaitu dalam persembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selainnya. Yang ketiga, melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Lalu yang keempat, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Lalu yang kelima, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, selalu bermuhasabah atau berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri. Dan yang terakhir, selalu bergantung kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.